Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Sabir Raira. Kali ini saya akan lanjutkan tutorial Laravel-nya terkait tentang views yang sebelum sudah kita bahas. Cuman di sini saya akan fokus kepada layouts dan penggunaan aset pada framework Laravel. Nah, sekarang kita ada sebuah isu gitu ya. Misalnya di sini, di atas ini gitu ya, saya mau ada sebuah menu gitu kan. Di mana menu ini selanjutnya ditampilin terus aja gitu di tampilan kita. Jadi yang kita atur di views nanti cuman kontennya saja ya, konten dari halamannya saja. Nanti menunya tetap disamakan saja semuanya dari setiap halaman itu gitu. Nah, gimana sih caranya? Nah, itu bisa kita gunakan dengan yang namanya layouts. Jadi kita nanti pakai layouts di mana layouts itu nanti digunakan oleh setiap halaman untuk digunakan pada setiap view dan halamannya tinggal setting tampilan di bawahnya saja. Gitu ya. Oke. Biar nggak bingung kita langsung praktek saja. Jadi contohnya, jadi kita sudah belajar kemarin pakai belajar Bleed. Kalau lihat di sini, ini kan ke home belajar Bleed tampilannya. Jadi kalau teman-teman lihat, ini dari atas sampai bawah, dari HTML atas sampai HTML ujungnya itu semuanya dikodingkan langsung di tampilan si Bleed ini. Nah, sekarang kita akan buat sebuah kayak rumah gitu kan, layoutsnya dari si halaman ini, sehingga nantinya kita cuman ngetik isinya ini aja gitu. Jadi HTML bla 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 ini kita biarkan saja langsung ada di layout secara otomatis gitu. Jadi gimana caranya? Yang pertama, kita akan buat sebuah folder baru untuk layoutsnya. Jadi ini saya buat namanya layouts gitu kan. Index Bleed ini nanti saya bahas, tapi ini nggak usah teman hiraukan dulu. Jadi yang pertama saya akan buat sebuah folder layouts di dalam folder views. Kemudian saya buat misalnya sebuah file layouts gitu ya, dengan nama misalnya contoh .bleed.php. Oke? Nah, ini ya. Nah, saya akan langsung copy paste saja dari yang sudah ada gitu kan. Jadi tampilannya itu nanti kosongan seperti ini. Nah, ini. Tapi di sini ada yang namanya misalnya header awalnya lah gitu kan. Sorry, ini saya hapus saja. Kita buat H1 ini sebagai judul atasnya gitu kan. Ini judul halaman layout contoh misalnya. Layout contoh. Oke? Nah, sekarang kita maunya setiap aplikasi itu ngakses si layout contoh ini, dia akan menampilkan ini otomatis. Nanti si halaman detail dari Laravel-nya dia cuman kotak-ketik yang bagian sini saja, konten di bawah sini. Oke? Nah, gimana caranya biar dia bisa nyeting konten di sini? Kita bisa buat yang namanya coding yield gitu kan, yield kayak gini. Misalnya ini konten. Nah, untuk apa sih ini? Nanti kita akan baca peranannya. Jadi yield konten ini adalah ketika suatu tampilan menggunakan layout ini gitu kan, nanti dia cukup masukkan section yield ini ke dalam coding yang ada dalam view-nya. Nanti section itu nanti otomatis akan terinsert ke dalam sini gitu. Gitu ya. Biar nggak bingung kita langsung praktekkan saja. Sebagai contoh, saya akan buat sebuah function lagi di controller, misalnya dengan nama penggunaan layout di sini misalnya, penggunaan layout. Oke. Di sini juga dia akan menggunakan view yang juga namanya sama, penggunaan layout. Oke. Dan jangan lupa sebelum kita masukkan dia di roots biar bisa diakses di sini ya. Jadi ini juga akan saya ganti dengan penggunaan layout. Ini ya. Oke. Nah, kalau sudah sekarang di sini sudah jelas dia mengakses sebuah file dengan nama penggunaan layout. Jadi kita harus buat sebuah file lagi di sini dengan nama di bawah home gitu kan, di bawah dalam views di bawah home dengan nama juga penggunaan layout.bleed.php. Ini ya. Oke. Nah, oke. Nah, agar kita bisa menggunakan layout contoh bleed.php ini, kita harus definisikan di sini dengan kode ini, extends. Ini, extends. Siapa yang di-extend? Yang di-extend itu adalah si layout ini ya, titik contoh. Oke? Jadi kalau ini kita akan coba akses penggunaan layouts ini, home penggunaan layout ini ya. Dia akan menampilkan halaman error. View-nya belum ada, view penggunaan layout, jadi dia mencari-cari. Jadi kalau kita lihat di sini penggunaan kurang G. Penggunaan layout. Nah, ini ya, kita perbaiki lagi. Ini akan menjadi, nah ini ya.
Jadi kalau teman-teman lihat di sini, padahal kita belum sama sekali mendefinisikan yang namanya tampilan apapun di sini, di penggunaan layout. Dia cuma mengextend layout-nya si contoh. Tapi di sini memang sudah menampilkan judul halaman layout contoh. Dari sini bisa kelihatan teman-teman, kalau yang ada di konten layout ini, pasti setelah di-extend akan muncul semuanya di dalam sini. Oke ya, semuanya sudah muncul. Nah sekarang kita pingin di bawahnya sini ada halamannya, kontennya gitu kan. Gimana jadi caranya? Caranya adalah seperti ini. Kita cukup definisikan dengan sebuah section. Jadi kalau lihat di sini tadi, di contoh yang tadi kita buat yield namanya konten. Artinya di sini kita bisa insert session dengan nama konten, nanti akan otomatis terinsert di sini. Sebagai contoh, di sini saya akan buat section. Ini ya, section. Sectionnya apa? Sectionnya namanya konten. Disamakan dengan nama yang ada pada bagian depan tadi. Jangan lupa dikasih end section. Ini ya. Nah, di sini misalnya saya akan masukkan sebuah paragraf halo semuanya ini kan. Halo semuanya. Ini adalah contoh penggunaan layout gitu kan. Ini juga penggunaan layout. Oke. Dan kalau saya refresh di sini, dia akan menjadi seperti ini. Gitu ya. Nah, dari sini kita bisa lihat, jadi kita bisa gunakan si extend layout ini berkali-kali gitu. Untuk dipakai di suatu layout gitu kan. Jadi kita nggak repot lagi. Nanti kita bisa insert di sini nggak cuma sesimpel ini gitu kan, tapi yang agak bagus lah gitu kan, yang ada menunya segala macam dan sebagainya. Gitu ya. Nah, kemudian dari tadi kita mainin menu-menu yang tampilan yang botak kayak gini ya, saya terus terang emang agak nggak enak juga. Jadi kita akan buat sebuah layout dengan menggunakan aset gitu kan, biar agak keren gitu. Jadi sekarang saya akan download Bootstrap gini kan. Ini halaman dari Bootstrap, kita akan gunakan CSS Bootstrap, dan di sini saya akan gunakan CSS 4.6. Jadi saya belum pakai yang 5 gitu kan. Nah, nanti teman-teman bisa download di sini di halaman ini gitu kan. Nanti di bawah sini ada di sini aja download. Kemudian di sini ada pilihan untuk mendownload compile CSS-nya, download. Nanti setelah di-download akan muncul folder Bootstrap gitu kan. Folder Bootstrap nanti teman-teman bisa masukkan ini ya. Jadi ini sebagai contoh saya akan buka ininya. Folder saya sum sum ini. Doc. Ini ya. Kemudian ke folder tutorial ya. Nah, gimana sih cara masukin Bootstrap-nya ke dalam ini, ke dalam si tampilan si ininya, asetnya si Laravel ini. Jadi kalau teman-teman download di sini, gini ya. Kita akan download di sini. Nah, ini ya, download. Ini sudah saya download sebentar sih. Nah, ini saya download ulang. Jadi teman-teman bisa lihat filenya ini filenya akan saya copy ke sini ya, copy ke public. Nah, ini ke sini. Oke. Nah, di dalam file ini ada file Bootstrap gini kan. Dan ada dua folder gitu, dua folder untuk CSS-nya dan untuk JavaScript-nya. Ya udah, saya udah taruh di sini sebenarnya CSS dan JavaScript-nya, jadi saya taruh di sini. Nah, jadi kalau teman-teman lihat di sini, untuk memasukkan aset JavaScript atau CSS ke dalam aplikasi Laravel, teman-teman bisa masukkan di dalam folder public. Kalau lihat di sini ada di sini, di public nih. Nah, ini CSS dan JavaScript yang saya tambahkan tadi, gitu. Nah, ini ya. Ini udah saya masukkan. Jadi ke depan kalaupun teman-teman masukkan image, masukkan icon, masukkan apapun, dia bisa dimasukkan ke dalam folder si public ini. Oke? Nah, kemudian saya akan gunakan Bootstrap ini untuk tampilan saya layout selanjutnya. Jadi sini saya sudah buat sebenarnya. Saya udah buat karena biar nggak terlalu banyak makan waktu gitu kan. Jadi kalau teman-teman lihat di sini, ini biasa, tabel biasa. Cuma di sini saya mendefinisikan sebuah CSS ke aset ini kan, ini aset ini akan otomatis mengakses ke folder public, foldernya CSS. Nah, ini public ke folder CSS, oke. Garis miring Bootstrap min CSS. Nah, ini berarti gitu ya. Jadi pakai kode aset ini. Nah, ini kalau lihat tag 2 ini berarti ini sebenarnya kodenya PHP gini kan, yang dipakai di Bootstrap, yang dipakai di Blade, sorry. Kemudian yang kedua, saya juga mendefinisikan file JavaScript di sini. Ini ke aset lagi-lagi, berarti ke folder public, ke JS, folder JS, dan ke bootstrap.min.js. Berarti ke sini, ke file ini yang dia definisikan. Gitu ya. Nah, sekarang kita sudah bisa menggunakan file Bootstrap di sini.
gitu. Jadi misalnya saya pingin buat sebuah aset yang di bagian sini ini muncul menu gitu kan, di halamannya muncul menu. Jadi saya akan googling saja di sini di Bootstrap-nya. Jadi saya akan cari apa, kalau nggak salah navbar ini ya rasanya. Nah, rasanya yang ini nih. Ini kan menu bagian atas. Jadi saya akan copy paste saja ini. Saya copy gini ya. Kemudian saya letakkan di sini. Oke. Nah, ini saya letakkan, saya rapikan dulu gitu ya. Nah, ini ya. Ini tampilannya. Ini ya. Ini sebuah tampilan. Jadi kemudian di sini akan saya bikin yield misalnya kan. Biar kita bisa memasukkan ini, bisa memasukkan konten dalam sini. Yield namanya konten. Oke. Oke. Nah, ini ya. Nah, sekarang saya akan ganti si ini, layout ini, tapi bukan mengakses layoutnya si contoh, tapi mengakses layoutnya si index. Nah, ini ya. Apa yang terjadi? Akan kita coba refresh di sini. Ini kan sebenarnya tadi tampilannya seperti ini ya. Sebenarnya kalau kita refresh, dia akan menjadi seperti ini nih. Ini menu bawaan dari Bootstrap tadi yang ini yang ini ya. Oke. Nah, tampilannya seperti ini. Dan di sini langsung seperti ini ya. Nah, misalnya kita pingin ini rapiin dong, jangan ke pinggiran banget gitu kan tampilannya. Ya udah, kita pakai aja kelasnya Bootstrap gitu kan, yang ada di Bootstrap. Kita editnya jangan di halamannya langsung, tetapi di halaman layoutnya, di kontennya. Jadi di Bootstrap sudah ada rasanya div class container rasanya, biar dia agak geser, biar dia agak rapi. Container. Nah, di sini ya. Nah, ini yield-nya kita pindahkan ke sini. Ini. Oke ya, jadi kita akan refresh ulang. Dia akan menjadi seperti, nah ini, dia agak rapi nih tampilannya. Ini ya. Nah, kalau udah kalian lihat tadi, kita udah pakai yield content, jadi sebenarnya ada case lain lagi. Jadi biasanya kita kalau coding di tampilan itu kita menginclude beberapa CSS tambahan atau JavaScript tambahan. Tapi biasanya ada JavaScript atau CSS tertentu yang ibaratnya penggunaannya itu cuma sedikit, cuma di halaman tertentu saja misalnya. Nah, kalau dimasukin di sini mubazir rasanya kan, mubazir, nanti dia terlalu banyak ngeload file CSS atau JavaScript. Jadi kalian bisa juga manfaatkan yield ini, misal di sini, kalian bisa masukkan di sini script gitu. Script gitu kan. Jadi selanjutnya, kalau kalian mau memasukkan JavaScript di tampilan, kalian cukup kotak-katik di sininya. Seksinya ada lagi section script berarti nanti. Karena di sini sudah memang menerima section script. Kemudian di sini bisa juga pakai section misalnya style di sini. Di sini ya. Sorry. Style. Nah, ini. Jadi kalian juga bisa manfaatkan style ini untuk menambahkan file CSS baru gitu kan. Biasanya ini kalau kalian pakai kayak library tertentu gitu kan, untuk tampilan yang lebih cakep gitu kan. Jadi kalian bisa masukkan di sini. Gitu ya. Jadi itu yang bisa kita gunakan penjelasan dari aset dan si layout. Jadi sekali lagi si aset itu bisa kalian taruh di sini. Jadi ketika kalian ada file CSS, JavaScript dan icon-icon, gambar dan segala macam, atau kalian pakai template yang sudah jadi dari HTML, kalian juga bisa include di dalam sini. Tinggal dimain-mainin aja di bagian sininya. Ini pakai aset. Gitu ya. Oke, sekian dari saya. Nantikan lagi tutorial selanjutnya. Terima kasih.